Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Kita awali ibadah pagi ini dengan suatu panggilan ibadah. Pujilah Tuhan, hai semua yang beribadah kepadanya. Muliakanlah Dia, hai seluruh umatnya. Takut dan hormatlah kepadanya, hai seluruh ciptaannya. Sebab Ia tidak memandang hina atau jijik terhadap kesengsaraan umatnya, tidak menyembunyikan wajahnya dari mereka yang lemah. Orang yang rendah hati akan dipuaskan. Orang yang datang kepada Tuhan akan memuji-muji Dia. Sebab Tuhanlah Raja yang memerintah atas semua bangsa. Marilah kita angkat hati kita pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengganggu anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
kamu juga. Allah dalam kemahakuasaannya dapat menggunakan orang-orang yang tidak terduga, yang sering dianggap remeh oleh orang-orang sekitarnya untuk menyatakan kasih karunia-Nya dan melaksanakan rencananya, termasuk kita. Ia akan merangkul dengan kasih-Nya dan menjadikan hidup kita berarti bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kitalah tidak memandang orang lain ini rendah. Siapapun mereka, apapun alasannya, karena kasih Kristus yang akan mengangkat dan merangkul kelemahan kita. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Khawatir ku lenyap jalanku kan tetap bersamamu. Kirimlah Roh Kudus memimpinku terus di jalan-Mu. Nanti di surga-Mu ku puji kasih-Mu tetap megah. Dalam hidup berjemaat, sikap inklusif dan terbuka seharusnya mewarnai interaksi kehidupan persekutuan kita. Menjadi jemaat yang terbuka dan mau saling bekerja sama adalah suatu perwujudan kasih Allah di tengah persekutuan. Akan tetapi, dalam prakteknya, sikap eksklusif diwujudkan dalam bentuk memisahkan diri dari orang lain atau kelompok lain dan membentuk kelompok yang tertutup bagi orang lain. Tanpa disadari, kita menganggap rendah orang atau kelompok lain. Kita membuka diri bagi mereka yang terhormat atau memiliki kekuasaan, karena mereka akan memberi keuntungan dan kemudahan bagi kita. Sementara kita menganggap rendah
mereka yang kecil dan tidak berdaya, bahkan menganggap mereka tidak ada. Marilah dengan penuh sesal dan kerendahan hati kita mengaku segala kelemahan dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan mengakui segala dosa, kelemahan, dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami mengeraskan hati dan tanpa kami sadari, hidup kami mengabaikan perintah-Mu. Kami tidak peduli akan sesama kami. Bahkan seringkali kami menganggap orang lain rendah. Ampuni kami ya Tuhan, dan bentuklah hidup kami untuk mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih Allah. Doa pengampunan dosa ini kami naikkan dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah rajungan marah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jika kita mengaku segala dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya oleh karena kasih-Nya. Kita pun harus hidup dalam kasih dengan semua orang seperti nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 30. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk
memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dosa kita telah ditebus melalui pengampunannya. Keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita telah dianugerahkannya kepada kita. Kita yang dulu tertindih dosa, sekarang telah menjadi ciptaan baru. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terpapar. Tangan Yesus menyentuhku, dirubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku.
persembahan dari vokal grup The Heart. Dalam tempat kudusnya, dalam suku dan bangsa, mari sorak-sorai baginya. Tiuplah sangkakala, suara nyaring bergema, mari sorak-sorai baginya. Segala yang bernafas, angkat suara pujilah, mari sorak-sorai baginya. Dan gembus dan kecapi, rebana dan seruri, mari sorak-sorai baginya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kepada kami begitu banyak pengalaman lewat kesempatan yang Tuhan hadirkan. Dan kami yang kerap kali salah memahami pengalaman-pengalaman tersebut. Sehingga kami menjadi marah dan tidak bisa berterima untuk semua pengalaman yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami juga lupa diri serta sulit untuk bersyukur untuk semua pengalaman baik yang kami nikmati. Biarlah firman Tuhan menolong kami, menuntun kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah
Setiap kami akan membacakan bagian-bagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami akan mendaraskan Mazmur, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Biarlah lewat kata dan baris-baris kalimat yang terucap, kami boleh berjumpa dengan sang firman kehidupan itu sendiri. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 7 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dilanjutkan ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu, oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, Di tengah jemaatmu. karya ajaibnya dijadikan peringatan. Sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu, dilimpahkannya rejeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dia tunjukkan kuasa kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titanya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu.
Pembacaan 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus saudara diambil dari Lukas pasal 17. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan firman Allah, menyimpannya, lebih lagi melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara soal iman, maka kita bicara tentang sesuatu yang sangat eksistensial bagi kehidupan kita. Bicara tentang iman berarti bicara tentang sesuatu yang paling menentukan
kedirian kita. Bicara tentang iman berarti bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Tetapi sekaligus juga bicara tentang sesuatu yang melampaui. Itulah sebabnya iman tidak pernah mudah untuk didefinisikan. Tetapi iman yang sulit didefinisikan, sulit untuk dijelaskan itu selalu bisa dinikmati dan dirasakan. Bagaimana mungkin bisa menjelaskan Naaman bisa sembuh hanya karena 7 kali mandi di sungai Yordan. Ini melampaui sesuatu yang dapat dideskripsikan. Ini melampaui sesuatu yang dapat dipikirkan. Bagaimana mungkin bisa terjadi orang yang sakit kusta dalam sebuah perjalanan menjadi berangsur-angsur pulih dan sembuh secara total. Iman itu bagaikan aroma bunga. Kita dapat menikmati harumnya, tetapi kita sulit menjelaskan seperti apa persisnya. Ada yang bisa menjelaskan wanginya bau bunga melati. Ada yang bisa menjelaskan wanginya bunga mawar. Yang cuma bisa dirasakan wanginya, tetapi sulit untuk dideskripsikan seperti apa wangi bunga itu secara persis. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Kristus, oleh karena itu orang beriman juga sulit untuk diklasifikasikan. Iman, kasih itu tidak pernah bisa diturunkan. Iman, kasih itu selalu bisa tumbuh lewat keseharian. Bukan juga oleh aktivitas keagamaan yang dijalani, tetapi bagian terdalam dari kehidupan itulah yang kemudian menyikapi berbagai macam persoalan, berbagai macam pengalaman dalam kehidupnya yang menumbuhkan sikap iman. Dalam perjalanan pelayanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Saat memasuki sebuah desa, tiba-tiba datanglah 10 orang penderita kusta. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengalami penderitaan baik secara fisik tetapi juga secara sosial. Mereka menderita secara fisik karena memang mereka sakit. Dan sakit yang dialaminya membuat mereka lemah. Tetapi juga mereka menderita secara sosial. Kenapa? Karena orang yang kena sakit kusta dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya. Mereka hanya boleh ada di luar batas tembok kota. Mereka tidak pernah mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat secara wajar. Mereka hanya ada di luar gerbang kota. Penderitaan yang mereka alami dan hukuman sosial yang mereka tanggung kemudian rupa-rupanya menumbuhkan solidaritas di antara mereka sehingga 10 orang kusta itu bisa berkumpul bersama-sama. Dan mereka yang merasa senasib itu tidak memikirkan soal kebangsaan, tidak memikirkan soal budaya, karena di dalamnya ada orang Samaria. Perasaan senasib membuat mereka kemudian bersatu. Bukan lagi soal Yahudi dan bukan Yahudi, bukan lagi soal Samaria dan orang Israel. Mereka hanya ingin mendapatkan teman, mereka hanya ingin mendapatkan sahabat yang di dalamnya mereka bisa berbagi, yang di dalamnya mereka bisa bercerita soal pergumulan mereka yang tidak mungkin mereka ungkapkan pada orang lain. Dan mereka juga cukup sadar dengan keberadaan dirinya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi mereka tahu diri, karena kalau mereka mendekat, banyak orang dibuat najis oleh mereka. Mereka tinggal agak jauh. Dan untuk penderitaan yang demikian, Yesus bisa saja memberikan perhatiannya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka cuma bisa berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan di hadapan Yesus, teriakan yang mereka ungkapkan di hadapan Yesus, oleh Yesus disebut dan dianggap sebagai sebuah tindakan iman. Mereka saat itu sebetulnya mengambil resiko di depan umum.
Mereka berani tampil di depan umum demi untuk mereka dapat menjumpai Yesus tanpa mereka memperdulikan kediriannya. Dan ternyata Yesus memperdulikannya. Saat itu Yesus dapat saja langsung merespon sikap iman mereka, karena Yesus mengatakan ini adalah tindakan iman. Bisa saja Yesus pada waktu itu langsung memberikan kesembuhan bagi mereka, menyatakan mujizatnya buat mereka. Sangat mungkin itu dilakukan oleh Yesus dengan kuasanya. Namun ternyata Yesus tidak mengambil cara itu. Yesus menyuruh mereka menjumpai para imam. Dari situ menjadi jelas bagi kita bahwa jawaban Tuhan dan cara hidup beriman yang mungkin kita nyatakan belum tentu sama. Menurut pikiran kita akan jauh lebih praktis, toh akhirnya sembuh juga. Kenapa sih nggak langsung disembuhin begitu kan? Tapi Yesus menyuruh mereka menjumpai para imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa maksud Yesus? Setelah dalam masyarakat Yahudi, para imam adalah pejabat bait Allah yang dapat menentukan banyak hal, termasuk menentukan keberdosaan atau ketidakberdosaan seseorang di hadapan sesamanya dan di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk para penderita kusta. Di hadapan para imamlah mereka dikategorikan sebagai orang yang tahir atau orang yang najis. Kesembuhan mereka ditentukan oleh pemeriksaan para imam. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana bisa aku datang kepada para imam yang pasti nanti rekomendasinya adalah najis? Karena mereka penderita kusta. Tetapi toh mereka tidak menanyakan apa-apa. Para penderita kusta itu memperlihatkan sikap imannya. Mereka tidak bertanya kenapa, mereka tidak berpikir bagaimana, mereka segera melakukannya. Dan ini tindakan iman. Dan untuk sikap iman yang demikian, Yesus kemudian menyatakan mujizatnya tanpa disadari bagaimana prosesnya dan kapan persis terjadinya. Ke-10 penderita kusta itu telah sembuh sebelum mereka sampai kepada para imam. Ini pekerjaan Tuhan yang kerap kali tidak bisa kita sadari sepenuhnya. Bapak Ibu, sekali waktu saya melakukan sebuah perjalanan pelayanan keluar kota. Dan saya memanfaatkan sarana kereta api. Kebetulan di tempat saya akan duduk sudah duduk satu orang bapak lebih dulu. Seperti biasa dia akan jadi teman seperjalanan saya. Lalu saya mulai menyapa, saya mulai menegur, mengajak komunikasi. Tapi setiap kali diajak ngomong jawabannya ekonomis banget. Saya tanya dia jawab, saya diam dia diam gitu kan. Ya saya pikir mungkin dia males ngajak ngobrol saya. Lalu saya keluarkan buku saya dari dalam tas dan saya mulai membaca. Mungkin karena lihat judulnya, lalu bapak itu segera bertanya, Pak, bapak orang Kristen ya? Ya, saya orang Kristen. Seperti biasa merasa ketemu orang yang sama. Jadi dia mulai banyak ngomong sana sini, ini itu, panjang lebar, ono ini. Setelah bicara panjang kemudian dia bertanya, kalau bapak orang Kristen ngomong-ngomong gereja bapak di mana? Saya katakan, oh saya bergereja di GKI, Gereja Kristen Indonesia, Jalan Gunung Sari 4, nomor 8, Jakarta Pusat. Persis dekat Pomal. Lengkap, saudara. Begitu saya jawab GKI, bapak itu bilang, aduh kok sayang ya di GKI. Saya jadi penasaran ada apa dengan GKI. Lalu dia katakan, GKI itu gereja besar ya Pak. Ada di mana-mana, pendetanya banyak, aturannya baik, rapat-rapatnya rapi. Tapi sayang loh Pak, GKI itu kan gereja yang tidak punya Roh Kudus. Bapak Ibu tahu bagaimana perasaan saya? Lawang saya pendetanya kok. Gerejanya dibilang tidak punya Roh Kudus. Saya marah. Saya kesel. Saya jengkel.
Tapi saya cuma bisa berdoa, Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. GKI mungkin rada tenang dibandingkan dengan gereja-gereja lain gitu ya. Tapi bukan berarti GKI tidak punya Roh Kudus. Gereja ini ada karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini karena pekerjaan Roh Kudus. Kata roh dari kata ruah itu berarti angin. Pada satu kesempatan angin bisa bekerja dengan maha dahsyat sehingga orang bernama Saulus bisa berubah menjadi Paulus. Pada kesempatan lain angin bisa bekerja silir-silir, sepoi-sepoi. Tapi jangan lupa yang silir dan sepoi ini yang bisa bikin orang ngantuk. Ya. Sehingga Yusuf Arimatea itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kayaknya cara kerja roh yang kedua yang ada di GKI. Silir-silir, sepoi-sepoi, tidak kentara, tapi nyata. Dan itu yang dialami juga oleh para penderita kusta pada waktu itu. Mereka tidak tahu. Jadi kalau saya ditanya, Pak, kapan Bapak bertobat? Sungguh saya nggak ingat kapan saya bertobat. Ada orang yang ingat tanggalnya, jamnya, tahunnya, peristiwanya. Tapi buat saya ya itu tidak penting-penting amat lah ya. Yang penting bagaimana sekarangnya. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah dalam pekerjaannya lewat kesembuhan 10 orang kusta. Mereka tidak tahu persis, tapi mereka mengalami. Seperti aroma bunga mawar yang sulit dideskripsikan, tetapi selalu bisa dinikmati. Nah, demi untuk semua itu kemudian salah satu dari mereka yang adalah orang Samaria, bukan orang Israel, orang yang dianggap remeh, seringkali disebut kafir oleh orang Israel, justru yang datang dan balik kepada Yesus, menyatakan terima kasihnya. Bukan hanya itu, sepanjang jalan dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring dan kemudian tersungkur di depan Yesus. Hatinya, mulutnya dipenuhi oleh rasa syukur. Dia mengambil sikap yang berbeda dibandingkan dengan 9 orang lainnya. Setelah dirinya sembuh, dia kembali kepada Yesus. Dia merasa tidak membutuhkan legitimasi dari para imam pada waktu itu. Mungkin 9 orang lainnya mau meyakinkan diri di depan para imam najis apa tahir. Tapi satu orang ini tidak membutuhkan legitimasi itu. Dia tidak memerlukan pemeriksaan para imam untuk kesembuhannya. Dia sangat yakin bahwa dirinya sudah sembuh. Dia sangat yakin akan jawaban iman yang Yesus nyatakan dan Yesus kerjakan. Dia tidak butuh legitimasi para imam. Dia cukup yakin dengan hatinya yang dipenuhi oleh rasa syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, beriman berarti meyakini sepenuhnya bahwa semua yang baik adalah karya Allah, yang di dalamnya kita menyatakan akta syukur kita. Orang Samaria itu telah menyatakan sikap imannya secara utuh. Selama ini memang dia dianggap sebagai masyarakat kelas 2 oleh sebagian besar orang Israel. Selama ini dia tidak diperdulikan dan disamakan haknya oleh orang Israel. Tetapi dia yang justru datang kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan yang berbeda dapat dituliskan demikian, pergilah, imanmu telah membuat engkau menjadi lebih baik. Saya ulang, dalam terjemahan lain dituliskan, pergilah, imanmu telah membuat engkau menjadi lebih baik. Orang Samaria menjadi lebih baik dibandingkan orang Israel. Orang Samaria yang adalah masyarakat yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak punya hak dalam keluargaan Israel, menjadi lebih baik daripada orang Israel. Menjadi lebih baik dibandingkan 9 orang lain yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tetapi tidak menyatakan rasa syukurnya. Menjadi lebih baik dari kebanyakan orang lain karena dicontohkan oleh Yesus dalam kisahnya. Menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang lain karena dicontohkan oleh Yesus sebagai teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus,
Mari kita mewujudkan sikap iman kita yang utuh. Sangat mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya lewat pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami. Sangat mungkin kita juga sulit mendeskripsikan bagaimana cara Allah mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Tetapi yang pasti kita bisa menikmatinya. Yang pasti kita bisa mengalaminya. Yang kita butuhkan adalah percaya penuh dengan cara dan jalan-jalan Tuhan yang tidak sepenuhnya kita mengerti itu. Yang membuat kita kemudian maju dan bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Dan menjalani kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh buat kita. Bersama dengan gereja yang senantiasa dikasihinya, marilah kita mengakui iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Mari setiap kita memanjat doa secara pribadi lebih dulu untuk semua yang menjadi pergumulan doa kita. Tuhan Bapa di surga, itulah doa-doa pribadi kami. Saat ini kami datang untuk memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, yang Tuhan izinkan untuk menjalani beragam pengalaman baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, diharapkan maupun coba dihindari. Mampukanlah kami untuk memaknai setiap pengalaman yang indah itu. Sehingga lewat pengalaman itu kami boleh bertumbuh dalam iman, terus berjalan di dalam pengharapan, dan tidak akan henti-hentinya mempraktekkan cinta Tuhan. Ketika kami boleh saling menguatkan, mendukung, menghiburkan, mendorong, menuju kemajuan yang indah yang Tuhan persiapkan. Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami bagi keluarga-keluarga di tengah jemaat ini. Biarlah setiap keluarga boleh sungguh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakatnya. Setiap keluarga orang percaya di tempat ini boleh menjadi gereja kecil dalam kehidupan gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat dan simpatisan yang saat ini juga mengalami pergumulan. Biarlah gereja ini boleh menjadi keluarga Tuhan yang di dalamnya boleh bertolong-tolongan menanggung beban, menguatkan dan menghiburkan, mendorong ke arah kemajuan. Kami juga mau berdoa bagi majelis jemaat komisi
badan-badan pelayanan, panitia yang terlibat dalam pelayanan jemaat di tempat ini, berkatilah dedikasi dan panggilan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan mereka sungguh berbuahkan keindahan bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pelantikan presiden, wakil presiden terpilih. Tuhan memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian di negeri ini. Kami berdoa untuk tiap-tiap daerah yang ada dalam NKRI, biarlah tetap dijaga dengan baik. Kami berdoa buat aparat keamanan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hubungan antar umat beragama yang terus-menerus diprovokasi dengan berita-berita yang dipelintirkan. Kami rindu negeri ini tetap ada di bawah kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi beragam persoalan yang dihadapi oleh negeri ini, ekonomi, politik, keamanan, yang berdampak kemana-mana. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami di Wamena, berikan kepada mereka kedamaian, penyadaran, bahwa di balik semua ini ada saja orang-orang yang bermaksud tidak baik. Bila mereka boleh kembali memelihara kebersamaan di antara mereka, antara pendatang dan warga setempat, boleh bersinergi, bekerja sama dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerakan kemanusiaan Indonesia yang hadir di daerah bencana. Tuhan memberkati, sehingga kehadiran mereka menjadi kehadiran gereja Tuhan yang menyatakan kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan. Pada akhirnya kami mau mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berilah kami hikmat dan bijaksana, agar kami mampu mengetahui perbedaan di antara keduanya, sehingga apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, kami boleh bersyukur atasnya. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan kasih yang kita berikan saat ini demi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan kita. Sama seperti perintah Yesus Kristus dalam Lukas pasal 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat diundang berdiri. Janganlah kau berbangga dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita
kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini oleh rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam menggunakan segala anugerah-Mu ini, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuasa Allah nyata dan bekerja melalui manusia yang penuh dengan kelemahan. Seperti kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita rangkul kelemahan. Hargailah sesama yang lemah dan kecil, karena melalui dan bersama mereka Allah menyatakan kasih-Nya. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berdia menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksi-Nya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.